Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mas Joni nih, di part yang ketiga. Dan ini juga sangat membagongkan sih kalau menurut gua sih. Jadi si customer itu menagih hutang ke saya itu sampai akan saya tagih hutangnya di akhirat nanti. Aduh, gua sampai duduk-duduk ke akhirat tuh. Coba mari kita ikutin ceritanya lewat chat WhatsApp ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Oke? Nah, di sini customer itu nge-WhatsApp saya dan saya juga setengahnya kaget dan bingung ya. Kenapa ini kok ada WhatsApp baru lagi ya dengan customer yang kemarin bermasalah. Jadi permasalahannya dia ditutup dengan begitu aja. Jadi tanggal 8 permasalahan dia yang dia laporan ditutup, tanggal 13 juga ditutup lagi, tanggal 14 ditutup lagi, tanggal 17 Juni juga ditutup lagi nih permasalahan dia. Ini terakhir ya tanggal berapa ini ya, tanggal 22 dia ditutup juga jam 6 sore. Jadi kalau kita baca dengan WhatsAppnya dia ya, lihat ini Pak, mana yang Anda bilang Gojek akan ganti pergantian barang saya yang hilang. Kenyataannya saya sudah berikan semua bukti yang diminta, tapi tidak dikasih pengganti ganti rugi saya. Saya tagihan Anda di akhirat aja. Waduh, ini ngeri banget nih. Dia mau nagih saya di akhirat. Orang saya masih sehat walafiat, kok mau ditagih di sana ya? Ngeri-ngeri bang, ngeri-ngeri. Aduh, pusing saya jadinya. Ingat ya, masih punya hutang ke saya 300.000. Nah, nanti saya tagih di akhirat karena customer saya nggak terima. Ini kejadiannya jadi itu paket seharga 300.000 dengan berkali-kali dia laporan ke Gojek lewat aplikasi ke Gojek, cuman laporannya itu ditutup. Dan ini saya itu sebagai drivernya. Ini yang kejadian yang di video saya sebelumnya kan sering lagi rame banget tuh di depan. Jadi customernya nggak terima paketnya. Dan di sini saya bilang, saya sudah nggak mikirin. Ya emang nggak mikirin sih, emang udah terlalu lama banget. Kejadiannya dari tanggal 8, sekarang udah tanggal berapa nih? Tanggal 22. Tanggal 22 udah beda bulan. Bapak kan laporan kayaknya ke Gojek, mintanya ke Gojek lagi lah, balas saya. Jadi lagian kalau nulis alamat yang benar, itu saya bilangnya di WhatsApp juga begitu lagi, karena emang alamatnya itu harusnya dikirim ke nomor 5 rumahnya, dan dia nulis alamat di aplikasi nomor 15 tanpa dikasih not. Ya emang sih GPS mah selalu di situ dan benar. Dan perlu kita ketahui ya bahwa GPS kalau kita ngantar ke perumahan itu rata-rata cuma nyampe gerbang perumahan itu dan nggak nyampe titik lokasi. Bahkan yang nyampe 2 kilo 3 kilo masuk ke dalam itu pun itu cuma di gerbangnya aja. Coba teman-teman ngerasain kayak gitu nggak? Kalau kita ngantar ke perumahan blok A atau blok B atau blok C, bahkan nyampe blok Z ya, itu kalau di perumahan itu selalu cuma nyampe gerbang depan doang, dan bahkan masuk ke dalam itu nyampe 2 kilo atau 3 kilo masih tetap di gerbang. Nah, di sini customer juga baca lagi nih, lanjut ya. Kan Anda yang antar paket saya, Gojek itu cuma fasilitas. Nah, ini benar, yang antar paket itu saya, tapi kan balik lagi karena kesalahan penulisan alamat itu tadi, jadi ya barang nggak nyampe. Dia sambil ngetek yang atasnya, selama ini cuman Anda pengirim, gak sampai. Seminggu 2 kali saya kirim ke sana selalu sampai. Dan ini kejadiannya setelah kejadian kemarin barang nggak nyampe, dia sering ngirim barang ke sana lagi dan ke sana lagi, itu selalu nyampe.
Nah, saya baru terus saya balas dengan ini, mapnya coba screenshot alamat ibu alamat yang ibu bikin dengan yang 2 minggu, antara sama saya atau antar yang sama Gojek yang lain gitu. Cek aja coba, jangan cuma bisa nyalahin driver. PSS kirim kemari kalau berani. Nah, dia kirim nih alamat yang dia bikin atau bikin orderan baru setelah kejadian itu nih. Jadi dia kirimnya pakai aplikasi, ya tahu sendiri kan ya. Nah, dengan alamat yang ada, nggak pernah bermasalah dengan driver aplikasi lain. Saya nggak akan pakai Gojek lagi seumur hidup saya, kapok. Nah, ini balik lagi ya, ini setelah saya kejadian kita cekcok kemarin yang di video pertama, di part pertama itu kita kan ngomel-ngomel nih. Jadi kejadiannya itu ya emang kita bersyukur banget. Jadi dengan kejadian itu mau pakai aplikasi yang ini kayak yang itu kayak yang mana aja, kalau penulisan nama map GPS nya benar, penulisan alamat benar, udah pasti nyampe dah. Apalagi nomor yang di sana sama nomor pengirim sama nomor penerimanya itu bisa ditelepon dan gampang banget respon. Udah pasti cepet. Dan perlu saudara tahu, dari laporan saudara saya sampai 4 hari nggak bisa narik. Klik ibu, jangan cuma dibuletin. Itu gue bilang kayak gitu karena di sini cuma dibuletin. Ini kalau di klik di yang di titik 3 itu akan nongol alamat sesungguhnya yang tertulis di aplikasi. Ini kan ditulisnya di aplikasinya, di aplikasi pengguna ya, pelanggan. Ini kalau di aplikasi driver itu kalau diklik ini sama yang diklik yang di dalam sini, yang di titik 3. Nah, kejadiannya ini kan, dan perlu saudara ketahui ya, laporan saudara saya sampai 4 hari nggak bisa narik. Ini kejadiannya setelah laporan kan 1 hari itu kita nyamperin ke daerah lokasi ya, ke lokasi itu 1 hari, dan nyampe 3 hari nggak tahu kenapa nih akun nggak bisa langsung kebuka. Biasanya kan cuma 10 menit juga langsung kebuka setelah tanda tangan bermaterai gitu. Ini nyampe 4 hari nggak kebuka-buka. Nah, kita lanjut nih. Kalau Anda tidak mau disalahkan, harusnya Anda bisa ambil barang saya ke tempat yang Anda salah kirim itu. Tapi Anda tidak lakukan, kenapa? Kita flashback ke video gue yang di part 1 ya. Di situ udah jelas banget, saya nggak dikasih waktu atau kesempatan untuk ngomong, ditabrak dengan 3, bahkan ditambahin 1 lewat telepon. Dia nambahin telepon lagi si pihak penerima. Itu saya nggak dikasih waktu untuk ngomong atau untuk menjelasin. Pertama kali nyampe ke sana pun saya udah bilang, ngomong, Bu, Pak, minta alamat penerima, mau saya samperin lagi itu barangnya. Tapi kenyataannya kan tahu sendiri, nggak dikasih kan. Bukan nggak dikasih sih, memang ditabrak mulu omongan saya gitu, nggak dikasih waktu untuk menjelaskan. Nah, ini saya negesin lagi, klik yang ibu buletin biar ngerti detailnya gitu, klik biar ngerti detailnya gitu yang gue maksud. Jadi klik titik 3 itu akan nongol detail alamat yang ada. Jadi itu sama yang di aplikasi driver. Kalau aplikasi penumpang itu rata-rata ya emang begitu, tapi kalau diklik itu isinya sama yang di driver. Nah, dia balas karena sering saya ngomel kali, bukan ngomel sih, ini ngebalas setting ya. Jangan nyuruh-nyuruh saya ya. Nah, aduh. Terus ini mengetahui kebenarannya harus bagaimana kalau nggak kita ngomong begitu. Ya bisa dimengerti lah ya. Terus di sini saya jelasin juga yang tadi saya jelasin, sebenarnya yang tadi. Nah, di sini saya jelasin mau pakai Gojek ataupun yang lain, kalau penulisan sama titiknya nggak sinkron itu nggak mungkin sampai, ya emang bener ya. Terus gue balas lagi yang itu sambil ngetek yang dulu, oke, well, fix ini ya nggak mungkin berani. Ya gue yakin banget kalau di klik titik 3 itu kayaknya sih alamatnya juga melenceng lagi. Nah, dia itu mau pakai Gojek maupun itu dia sampai
sampai ya iyalah orang habis diomel-omelin, soalnya aneh tahu semuanya itu kondisinya yang dari titik 3 tuh. Dan ini dia pakai aplikasi lain lagi nih, dan ini Lalamove, yang ini pakai aplikasi Lalamove nih. Kalau yang tadi pakai aplikasi Maxim. Nah, kita ketemu di pengadilan. Allah azza ya, Fik, kamu hutang sama saya. Ya, hutang tapi nggak mau dibenerin, gimana dong? Ini kan gue mau pembetulan, jadi ya gue siap-siap aja nih. Saya siap bu, pak, saya siap apapun demi kebenaran. Karena ya udah jelas lah, alamat yang dia bikin itu nomor 5, alamat yang dia bikin itu nomor 15, sedangkan si penerima itu harusnya di nomor 5. Ya itu kan sebenarnya sebelahan aja sih, cuman kan tetap aja beda orang. Driver di aplikasi sebelah lebih pinter-pinter, gak bodoh kayak Anda. Ya gue bandingin lagi dong dengan kondisi saya yang nih bawa handphone 14 Pro Max. Ya kalau dipikir-pikir ya, daripada gue nyolong yang dengan harga 300.000 ya, kita lihat di sini kan 14 Pro Max tahu sendiri harganya ya, bisa dicek lah di aplikasi. Nah di sini kan dia ngomong driver di aplikasi sebelah lebih pinter-pinter, nggak bodoh kayak Anda nih. Anda yang dimaksud itu saya. Jadi di sini gue juga negesin, karena customernya udah dikuliahin kemarin, jadi pinter dah, ngerti dan teliti. Nah ini balik lagi di sini nih, karena kejadian kemarin nyampe barang nggak nyampe, dia jadi teliti tuh. Dan saya juga ucapin lagi, dan saya pribadi dari driver yang kena sasaran CS yang kurang paham, mengucapkan terima kasih ke saudara karena mau belajar dari kesalahan penulisan alamat, dan gak ada lagi driver yang salah dan seperti saya karena penulisan alamat udah betul. Nah dari kejadian yang udah gua alamin, mudah-mudahan ya nggak terjadi lagi di driver-driver lain. Mudah-mudahan ini si customer juga nggak cuma customer yang lagi crash nih sama saya nih, customer yang lain juga nonton ya. Dan gue nggak tahu sih tentang kita mamanya tarik lagi ke atas ya, tarik lagi yang paling atas nih kan. Di sini dia sebenarnya nanyain tuh ke saya, sebenarnya aslinya awalnya nanyain, tapi karena gue bingung, ini kejadian udah lama banget, hampir sebulan lebih sih hitungannya. Terus dia WhatsApp lagi, tapi dana itu belum di refund. Ini gue nggak ngerti ya dengan aplikasi yang laporannya bikin laporan untuk refund itu paket berhilang atau paket rusak atau paket nggak nyampe tempat dari Gojek sendiri, itu kriterianya apa, dan ini kenapa kok nyampe saat ini itu laporan dia dana refundnya nggak nyampe. Dan ini perlu kita tanyain ke Gojeknya nih ya. Mudah-mudahan Gojek juga dengar dengan keluhan customer yang emang kejadian begini ya. Ini momennya kayak gini, biasanya harusnya sih Gojek itu langsung respon nih dengan kejadian begini ya. Mungkin begitu aja yang gue mau ceritain. Ini kenapa kemarin gue di part 1 sama part 2 gue naikin ya, karena gue dapat WhatsApp ulang yang udah notabene udah sebulan lebih, dan dia WhatsApp saya begini. Jadinya saya setengahnya kacau lah pikirannya, sambil ngantar paket sambil kacau. Makanya ini nulis aja belepotan tuh di sini, sambil ngomong kayak gini aja gue belepotan bacanya ya. Ya maaf ya, mudah